kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak, Pak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali. Ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Halo, selamat malam pemirsa. Berangkat dari tudingan politisasi bansos yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri untuk mengklarifikasi distribusi bansos di masa pemilu. Apakah jawaban para menteri Jokowi mampu membantah tudingan atau justru mengonfirmasi terjadinya politisasi bansos? Saya Fede Balik akan mengulasnya bersama dengan para narasumber. Hadir bersama saya juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Dan bergabung juga dari luar studio dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di panggung demokrasi. Baik, sebelum kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu apa saja pro kontra kesaksian para menteri di sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Mata publik tertuju ke sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi saat majelis hakim menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Tanya jawab antara 8 hakim konstitusi versus keempat menteri pun bergulir, mencoba menguliti anggaran hingga mekanisme penyaluran bansos. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali. Ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi.
Usai sidang, tim hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra makin yakin tudingan kubu Anies dan Ganjar soal politisasi bansos tidak terbukti. Di sisi lain, tim hukum Anies Mohaimin menilai kesaksian keempat menteri Jokowi bersifat normatif. Salah satu anggota tim hukum Anies Mohaimin, Refli Harun, bahkan menyebut kesaksian keempat menteri layaknya sebuah laporan kerja. Sementara tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut keempat menteri belum mengungkap hal yang sebenarnya terjadi. Karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak semua jawaban diberikan oleh keempat menteri. Kemenko PMK bicara mengenai negatif externality. Ya. Hal-hal yang negatif ya, dari hal-hal eksternal yang negatif ya. Nah, dia bilang tidak ada itu. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak bisa dihindarkan. Jadi semua program bansos itu semua jalan seperti yang direncanakan. Dalam memori kolektif kita sebagai anak bangsa, memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang. Kita melihat Menko Erlangga membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, langsung kita tanyakan apa pendapat dari masing-masing narasumber. Saya akan ke Mas Ciko terlebih dahulu, perwakilan dari PD Perjuangan. Tadi sama-sama kita dengarkan statement dari Bang Todung yang mengatakan soal memori kolektif. Ada kaitannya loh bansos yang diberikan meskipun dalam keterangan dari 4 menteri yang dipanggil ke MK seakan-akan memang bansos ini bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dimaksud oleh Bang Todung soal memori kolektif? Lalu Bang Todung juga mengatakan harus melihat apa yang tidak tertulis. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Kalau kita bicara big picture-nya aja ya, mengapa sih money politics itu dilarang? Ya kan? Money politics itu kan artinya pembagian uang, pembagian materi atau sembako misalnya. Untuk mempengaruhi pemilih, ya kan? Nah ini big picture-nya kan itu. Ya, kenapa dilarang? Karena memang bansos, uang dan lain-lain yang sifatnya materialistik itu akan mempengaruhi tendensi pemilih, cara memilih masyarakat. Nah, ini big picture-nya dulu. Gitu. Jadi sebenarnya semua ini tidak harus dibawa ke ranah hukum. Ini sudah jelas gitu. Seorang presiden yang mempunyai seorang putra yang sedang running as a vice president, ya kan? Itu saya rasa tidak pantas rasanya secara etika dan moral itu tidak pada saat kampanye pemilu itu bukan waktunya untuk dia berkeliling dan membagi-bagikan yang disebut tadi materi hal-hal yang sifatnya materi gitu. Nah ini aja kita nggak usah bicara soal hukumnya dulu, itu kan big picture-nya kan begitu. Nah artinya itu, nah kalau dibilang semua bisa dipertanggungjawabkan, nah itulah yang disebut dengan terstruktur, sistematis dan masif, ya kan? Saking terstrukturnya sehingga semuanya itu masih dalam kerangka hukum, semuanya masih dalam kerangka yang diperbolehkan seakan-akan dalam konstitusi kita kan gitu. Tapi kan tidak semua ini kan hal-hal seperti itu harus bersinggungan dengan hukum. Ini bicara soal etika. Saya baru ini mungkin tidak ada hubungannya dengan bansos gitu ya. Baru-baru ini ada gubernur di Jepang yang mengundurkan diri karena dia mengatakan sesuatu yang merendahkan tukang sayur di Jepang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan kalau di demokrasi-demokrasi yang maju, hal-hal yang tidak tertulis dan saya rasa di Jepang itu untuk mengatakan sesuatu seperti itu tidak melanggar hukum, tapi dia mundur dari jabatan. Karena ada pertanggungjawaban etika moral sebagai pejabat publik. Nah, ini yang kita ingin demokrasi kita lebih maju lagi ke depannya, seperti demokrasi-demokrasi yang lebih dewasa dari kita. Dan kita ini kan selalu mengatakan kita menjunjung tinggi moralitas karena kita punya budaya timur, ketimuran dan lain-lain. Tetapi ternyata kita kalah dengan negara-negara yang, mohon maaf, mungkin separuh dari populasinya tidak beragama gitu misalnya. Nah ini yang sebenarnya kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Bang Todung gitu secara global bahwa tidak semua harus tertulis tapi semua kita bisa lihat dengan kasat mata. Tadi yang disampaikan bahwa Pak Erlangga membagi-bagikan bansos dengan mengatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih putra dari Pak Jokowi, begitu juga Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Nah hal-hal seperti itu kan terjadi dan tidak bisa kita menutup mata begitu. Tapi nggak ditegur oleh Bawaslu juga kan? Nah itu tadi gitu. Nah artinya apa? Bawaslu pun juga
ketidakprofesionalan Bawaslu, ketidakprofesionalan penyelenggara, keberpihakan dari penyelenggara, begitu juga aparat dan lain-lain kan juga menjadi permasalahan di sini. Karena permasalahan gugatan di MK ini bukan ansih seperti dikatakan oleh Menko PMK tadi kan saya dengar bahwa nggak mungkinlah bansos itu berpengaruh di seluruh Indonesia. Loh, permasalahannya bukan cuma itu, ada nepotisme di situ, ada abuse of power, ada keberpihakan aparat dan lain-lain. Bansos hanya salah satu dari itu. Oke, Mas Dim, apa menanggapi bahwa kemudian yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi bahwa ada kaitannya loh, tidak bisa dipungkiri bansos dengan preferensi pemilih pada saat pemilu kemarin. Bagaimana Anda menegaskan? Termasuk juga tadi dikutip nama ketum Golkar Erlangga. Langsung ditembak gitu. Silakan saja. Bagaimana menanggapi? Ya gini, kalau saya pribadi melihatnya ini sepertinya kegagalan move on, ya. Gagal move on karena kalah? Move on karena Pak Prabowo menang telak 58 something persen, lalu PDIP kursinya turun cukup drastis, hampir 20 kursi di DPR RI, belum lagi di daerah-daerah lain. Terus juga alhamdulillah Golkar kursinya meningkat ya, walaupun tidak menjadi belum sampai pemenang terakhir ya Pak Ciko ya. Jadi kita masih pegang undang-undang MD3 kok, tenang Pak. Ya. Nah gini, masalah bansos, perlinsos segala macam itu kan ada undang-undangnya. Sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari zaman Pak Harto, zaman Bung Karno pun juga sudah ada pembagian bansos. Nah, selama Covid itu berbagai macam bantuan yang diberikan. Bantuan tunai lah, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, terus juga kuota untuk internet, untuk anak-anak sekolah, segala macam semua dibagikan. Tidak pernah ada satupun yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Bahkan diminta oleh semua fraksi, termasuk dari PDIP dan juga dari Golkar. Ini kan COVID. Bansos pemilu gimana? Nah, ini kan maksudnya semua itu kan sama aja. Semuanya itu adalah bantuan sosial, perlinsos. Nah, rasanya nggak sama tahu kalau pas pemilu. Itu kan perbedaan pandangan. Nah, kalau pada saat pemilu jumlahnya juga tidak melonjak dengan jumlah yang sangat fantastis. Jumlahnya tetap sama sesuai dengan anggaran APBN yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah tahun sebelumnya. Tidak ada lonjakan tiba-tiba nambah menjadi ratusan triliun. Tidak ada daerah-daerah khusus yang dibom secara fantastis. Itu semua dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan data-data yang dikelola oleh dinsos masing-masing. Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya. Mementahkan statement dari... Ya, ini kan pandangan saya. Nanti pasti dari Bang Ciko nanti akan dilempar lagi. Ini kita lagi main tenis pebulu tangkis Mas Iqbal deh, ya silakan. Ya, sama-sama mengajukan gugatan. Saya menjawab ya, saya tanya Bung Dev. Di era Pak Jokowi kemiskinan menurun nggak? Nah, kalau itu kita bicara angka. Makanya saya tanya menurun atau meningkat? Nah, kalau gitu kita ngeliat angka lagi. Nah, kalau mau ngeliat angka kita kembali lagi ke Bu Risma. Tanya lagi sama Bu Risma. Saya tanya Pak Jokowi klaimnya menurun atau meningkat kemiskinan? Lah kan Bang Abang sudah tahu jawabannya. Meningkat kan? Menurun. Kemiskinan meningkat. Data yang Anda miliki apa, menurun? Nah, sekarang kalau mau nanya kayak gitu, kita buka aja angka kemiskinan kan ngakunya menurun, pengangguran menurun, tetapi bansosnya meningkat. Artinya apa? Ini tidak sinkron, tidak konsisten. Bansos yang dibagikan kan juga berbeda-beda. Ada macam-macam fasilitasnya nih. Contohnya nih ya, bansosnya. Ya, satu pasti untuk El Nino. Sangat parah terjadi di 2015. Tetapi anggarannya tidak sebesar sekarang. Artinya apa? Bahwa lagi-lagi tidak konsisten. Udahlah, menurut saya memang fakta-fakta yang ada ya ini menunjukkan bahwa seperti survei LSI 62% pemilih Pak Prabowo adalah penerima bansos. Ya, jadi memang ini fakta bahwa langsung dianggap itu korelasi. Jadi ada korelasi dong. Ada korelasi. Saya bilang kenapa money politics itu dilarang. Nah, itu tadi. Yang kedua, sejak zaman 1800-an itu udah ada teorinya namanya pork barrel politik. Nah, itu semua orang ilmu politik itu belajar. Apa itu anggaran negara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi pemilih gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia politik. Ini sudah ada zaman bahala. Dan yang mengerikan apa? Kalau seandainya dibiarkan, ini kita mau pilkada loh. Nanti orang-orang yang berada di kekuasaan akan kembali menggunakan ini. Kenapa? Lah, buktinya nggak bisa dibuktikan kok. Selama tidak bisa dibuktikan, dianggap itu benar dan bisa dilakukan. Betul, dan artinya itu apa? Yang berbahaya untuk demokrasi kita sama kan? Seperti politik dinasti, ketika anak presiden maju, wakil presiden maju, nanti orang bilang nanti kepala daerah akan mempertahankan buat anaknya, istrinya terus menerus. Ketika diprotes dia bilang, buktinya presiden aja boleh kok. Nah, ini yang disebut membahayakan. Bagi kami gugatan ke MK ini bukan sekedar menang kalah, tapi kami ingin menunjukkan kepada rakyat
bahwa kami ingin politik itu harus berkualitas. Tapi jadi apa mau dari PKS menyatakan sentikan semua bansos selama berani nggak PKS berani nggak kemudian? PKS menyatakan begitu? Bukan begitu. Kalau menjelang pemilu, ya gunakanlah bansos itu sesuai udah fungsinya. Pernyataan sekarang juga digunakan sesuai statementnya fungsinya. Bu Risma itu sebenarnya menohok Pak Jokowi. Apa dia bilang? Kalau tidak ada masalah yang penting, saya tidak nggak akan turun. Nah ini Pak Jokowi turun, artinya apa? Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, baik. Menterinya aja Ditahan nggak di situ. turun. Saya minta tanggapan Mbak Titi. Termasuk juga ada Bang Ngabalin yang juga bergabung bersama kami. Kami harus jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Kemudian tuh nggak ada suaranya. Kalau diperlukan 1 tahun, apakah memang betul bisa menjamin sisanya itu bisa ditarik? Ilusi janji Satgas BLBI dalam realitas. Besok jam 9 malam. Bangun pagi dengan suasana hati baik, siap memenangi hari dan dengan semangat untuk menyapa Selamat Pagi Indonesia. Kami siap hari ini. Apapun tantangan yang datang saat kita menjalani hari, pasti membuat kita menjadi lebih baik. Dan hey, kita sudah punya segudang info baru yang inspiratif dan seru. Lengkap ada di sini, di pagi hari. Di Selamat Pagi Indonesia. Senin hingga Sabtu jam 8 pagi. Metro Sport. Setiap hari live jam 6 pagi. Pemilu anggarannya naik. Ya, baik pemirsa, kami akan lanjutkan, tapi sebelumnya kami juga akan memberikan sejumlah informasi data kepada Anda, data realisasi bantuan sosial pemerintah pusat. Kita melihat setiap memasuki tahun pemilu, realisasi belanja bantuan sosial atau bansos ternyata memang meningkat. Kami mengajak Anda untuk melihat data di belakang saya ini, yaitu pada tahun 2013. Realisasi bansos di angka 92,14 triliun rupiah, naik menjadi 97,92 triliun rupiah pada tahun 2014, yang mana ada masa pemilu di sana. Lalu kita kemudian beralih pada tahun 2018. Realisasi bansos di angka 84,32 triliun rupiah, naik menjadi 112,48 triliun rupiah pada tahun 2019. Bagaimana dengan tahun 2023? Mari kita simak bersama. Ada angkanya di sini. Di tahun 2023 realisasi bansos ada di angka 146,47 triliun rupiah dan alokasi bansos pada tahun 2024 naik menjadi 157,30 triliun rupiah. Mari kita lihat seperti apa sih rincian realisasi bansos di tahun 2023 dan tahun 2024 yang dikatakan sebagai tahun pemilu. Kita pertama bedah rincian realisasi bansos di masa pemilu 2024. Ada subsidi terbesar di tahun 2023 sebesar 185,9 triliun rupiah teralokasikan untuk subsidi listrik, BBM dan LPG. Dan juga subsidi non-energi sebesar 114,3 triliun rupiah. Ini angka sepanjang tahun 2023. Tapi khusus kami mengajak Anda menyimak angka di bulan Desember 2023, bantuan beras mencapai 2 triliun rupiah. Sementara angka yang fantastis muncul di alokasi anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial untuk di bulan Januari 2024 saja angkanya mencapai 78,06 triliun rupiah. Silakan, ini ada data yang kami tampilkan, sepertinya memang terlihat ada pola kenaikan anggaran bansos jelang masa pemilu. Mbak Titi, silakan. Ya, pertama asas dan prinsip pemilu itu kan adalah jujur dan adil serta kompetisi yang adil dan setara ya. Jadi kesetaraan kompetisi itu bisa tercederai jika mereka yang memiliki akses pada sumber daya lalu kemudian mengeksploitasi itu untuk kepentingan elektoral. Nah, kalau dari data-data kan memang terlihat ada tren di mana menjelang tahun pemilu itu ada peningkatan alokasi anggaran negara untuk kepentingan bansos ya. Sebenarnya kan skemanya ada 3, ada bantuan sosial, ada jaminan sosial, ada perlindungan sosial begitu. Yang harus dihubungkan itu adalah insentif elektoral yang kemudian menyimpangi prosedur yang berkeadilan tadi. Jadi ada kapitalisasi yang digunakan untuk memberikan insentif elektoral itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Misalnya apa? Susahkah membuktikan ini itu? Ini kan sumber daya negara, bansos itu adalah kewajiban konstitusi, pasal 34. Jadi kalau rakyat mendapatkan itu adalah aktualisasi hak. Bukan kemudian jasa atau budi baik pemerintah. Apalagi dipersonifikasi hak rakyat. Jadi pemenuhan hak konstitusional warga negara, pasal 34.
Nah, yang kemudian ketika ada personalisasi, personifikasi pada bansos, apalagi oleh aktor-aktor politik, dia menyimpangi esensi bansos itu sendiri. Nah, ini yang harus dibuktikan bahwa ada intensi atau kesengajaan memang untuk mengkapitalisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral. Di 2024 ini bagaimana Anda melihat? Apakah kemudian memang ada tujuan pemberian bansos demi elektoral pihak tertentu, atau ternyata seperti disampaikan oleh Mas Dev bahwa ya itu biasa saja, memang ada anggarannya yang memang harus diberikan? Jadi penganggaran itu kan memang dua pihak, eksekutif, legislatif. Tapi jangan lupa, kita sempat berada pada tidak ada kontrol di parlemen. Jadi semuanya itu adalah mengarah pada kekuatan pendukung eksekutif. Di mana misalnya hanya satu atau dua partai yang menjadi bagian dari partai non pemerintah. Jadi pengkondisian itu sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi kemudian narasi elektoral ini dari Pak Jokowi bilang terima kasih kepada Pak Jokowi, itu kan bagian dari kalau kita bicara bansos sebagai program konstitusi itu menyimpangi, dan yang membicarakan itu aktor politik gitu yang mau masuk ke ranah politik. Ada ketum partai ya, ada Pak Zul yang ngomong gitu, ada ketumnya Pak Deo gitu, Pak Erlangga yang sempat menyampaikan itu. Saya sebelum ke narasumber yang di studio, saya minta tanggapan dari Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ternyata yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan pemilu, atau justru semakin bisa terlihat ketika pemanggilan 4 menteri itu? Ya, terima kasih Afi, dan terima kasih untuk semua narasumber. Memang kalau hanya omon saja itu memang terkesan ahli dan pandai banget. Pakai data, ngomongnya pakai data supaya Anda itu bisa juga mendidik masyarakat Indonesia dalam acara malam ini. Pertama begini, dari awal saya bilang untuk Brother Ciko, dari awal saya bilang teman-teman 01 dan 03 siapkan dokumennya yang kuat agar pada pertemuan 4 menteri yang dimintakan keterangan di MK itu bisa disiapkan datanya yang banyak. Anda bisa bayangkan ada ya, ini Afi, lembaga independen, lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah, representasi presiden kemudian memberikan keterangan tentang bansos di MK kemarin. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa semua referensi, semua dokumen, semua data tentang tuduhan-tuduhan bansos itu disampaikan secara vulgar dan terbuka, termasuk anggarannya. Jadi kalau malam hari ini kita fokuskan berbicara tentang apakah penting regulasi itu harus disiapkan bagi presiden sekarang maupun yang akan datang dalam membagi-bagi bansos itu yang menurut saya mari kita agak move on. Tadi Dev terima kasih. Berpikirlah yang besar sebagai orang-orang bangsa, sebagai anak-anak negeri yang pinter, agar bisa mencerdaskan rakyat ini. Ada bansos ribut, tidak ada bansos ribut, ngoceh sana, ngoceh sini. Jadi saya mau supaya Afi kita coba lebih fokus, agar jangan ada orang menyebarkan fitnah baru lagi dalam dialog malam ini. Begitu menurut saya, baik Bung Iqbal maupun Ciko. Boleh saya tanya, yang mana yang Anda maksud dengan fitnah? Siapa yang menyampaikan itu? Statement yang mana? Ya makanya Bang Ngabalin ini umpama seperti kita bicara pakai data ini di sini. Kita bicara pakai data. Apakah bansos itu siapa yang ditanya ini? Baik, agak terputus, silakan saya berikan kesempatan Anda dulu sebelum saya ke Bang Iqbal, karena Bang Iqbal menyatakan justru kritik yang disampaikan menggunakan data. Silakan, yang mana yang Anda katakan tidak berdasarkan data dan fitnah? Iya, artinya umpama seperti Ciko ya, bicara tentang terstruktur, sistematis dan masif yang dikemukakan. Adakah kurang lagi keterangan yang disampaikan oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi? Kemudian yang kedua, apakah itu Anda bisa juga menunjukkan tentang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan kemudian untuk mempengaruhi pemilih dalam 2024 kemarin yang dilakukan oleh Presiden? Please. Boleh dijelaskan dengan baik. Baik, ditahan dulu. Saya minta tanggapan dari yang menurut saya, mari kita lebih arif melihat perkara-perkara yang bisa kita justru di sini bisa beradu data. Nanti juga saya minta data yang Anda miliki. Silakan Bang Ciko dan Bang Iqbal. Bicara soal berpikir untuk mencerdaskan bangsa, saya rasa apa yang disampaikan oleh
Bung Abalin tadi, kebalikannya. Kita mencerdaskan bangsa itu bukan kita ingin melakukan demokrasi seperti apa yang kita lihat dengan kasat mata hari-hari ini. Kalau kita bicara data, kita bicara data yang kasat mata tadi aja dulu. Bahwa Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan membagi-bagikan bansos dan mengatakan untuk memilih anak dari presiden. Kalau kita bicara soal gugatan di Mahkamah Konstitusi, bansos itu tidak bisa dan TSM itu tidak bisa terlepas dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Bukan hanya bansos. Saya menolak hanya untuk bicarakan bansos di sini. Ada nepotisme di situ. Ada anak presiden yang maju di situ. Ini kan permasalahannya di situ. Awal dari permasalahannya kan di situ. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagi-bagikan bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata. Itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya menolak perkataan fitnah. Semua masyarakat bisa melihat. Tolong saya lagi bicara. Malu Anda di belakang itu ada kantor staf presiden. Coba berlakulah seperti posisi Anda. Berlakulah seperti Anda yang mengemban jabatan Anda. Ini yang masalahnya di negara ini sekarang. Orang-orang yang mengemban jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu ternyata relevansinya ada keterpilihan dari anak presiden? Seperti dikatakan, ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. Bertanding sudah menang, kau cerita bahwa tentang kalau kita menggunakan logika dan proses yang tidak benar. Di situ kesalahanmu cara berpikir itu dilarang, money politics itu dilarang karena dia berefek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Baik, silakan giliran Anda Bang Abalin, karena kalau dua narsum berbicara bersamaan percuma, pemirsa juga tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Silakan Anda tanggapi pernyataan dari Bang Ciko. Baik, Bang Ciko silakan ditahan. Prosesnya sudah berjalan, keputusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, final and binding. Mereka sudah berdebat, mereka sudah tampil berkampanye ke sana kemari. Begitu digelar pemilu, kalian kalah, kau ribut tentang prosesnya. Kau bicara tentang dinasti, kau bicara tentang tidak etisnya anak presiden ikut cawapres. Tidak boleh anak presiden ikut cawapres, ikut calon presiden. Apakah anak Mega tidak boleh? Apakah anak Mega tidak boleh? Apakah kita boleh? Kita balikan kepada tema berpikirmu yang tidak ada di etika ini saya rasa akan disetujui oleh sebelahan dunia. Itu caramu berpikir salah, Ciko. Enggak ada. Begitu dong, jangan fitnah, jangan penuh kebencian kau bicara. Saya harus luruskan, kita kembali lagi kepada materi. Bang Iqbal, ketika tadi Bang Abalin mengatakan, ayo sampaikan bukti dan juga datanya. Kita bicara soal data. Data apa yang Anda miliki bahwa Anda melihat ada relevansinya bansos dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu? Ya, Bang Abalin agak santai dikit, Bang. Ini bulan puasa ya. Dengerinlah satu-satu kita ngomong ya. Jadi kalau nggak apa-apa, Bang. Nggak usah pakai santai. Jadi kalau kantor staf presiden kan itu membawa lembaga negara ya. Harusnya berwibawa, tenang ya kan. Jadi gini ya, ini kan faktanya udah jelas. Kemarin di sidang MK divideokan, diputarkan video, ada kepala daerah ya memakai atribut 02, joget-joget dengan lagu 02, tapi tidak ditindak. Kalau itu memang kita konsisten, harusnya ditindak itu. Dibuat inspektorat itu. Kenapa? Kok ada PJ kepala daerah melakukan itu? Nggak boleh. Tapi justru tidak ada penindakan. Inilah membuat dugaan bahwa memang ada aktivitas yang terstruktur, ya, masif, ya, sistemik. Kenapa? Karena buktinya ada kok. Ada orang joget-joget pakai bagi-bagi sembako pakai warna 02. Tapi kan nggak bisa langsung menyalahkan paslonnya. Iya, makanya pertanyaannya. Itu ranah dari Bawaslu. Ini kan udah kelihatan kemarin tuh. Ada nggak tindakan dari istana? Kok ada PJ kepala daerah ikut-ikutan dalam ditegur nggak gitu? Ditegur nggak? Nah itu, jadi menurut saya memang sebentar Bang Abalin, kita tuntaskan dulu statement dari Bang Iqbal, baru saya akan ke Anda. Sabar, baik, silakan. Tarik nafas ya. Silakan, nah kemudian bahwa kita melihat bahwa kalau kita lihat, kita bilang alasannya, saya tanya Bang Abalin lah, Pak Jokowi ini sukses mengurangi kemiskinan, Bang? Ya. Sukses nggak, Bang, Pak Jokowi mengurangi kemiskinan? Saya jawab. Ya, silakan. Saya jawab. Ya. Silakan, kontrolnya bukan di Metro itu, Iqbal bertanyanya. Saya waktu DPR, presidennya kami panggil ke parlemen. Bicaranya di parlemen. Di era Pak Kalau Jokowi Anda mengajukan pertanyaan seperti itu, saya ingin katakan kepadamu, kenapa bansos itu orang bicara di MK? Kenapa urusan kepala desa dan desa yang melakukan penyelewengan terhadap menurun atau enggak di era Pak Jokowi? Urusannya di MK.
Kenapa tidak punya urusannya di Bawaslu? Kemiskinannya menurun, tetapi bansosnya naik gitu loh. Pertanyaannya itu yang Anda saya jawab. bilang, fungsi DPR-nya Anda fungsikan di parlemen. Saya pernah DPR, jadi saya tahu. Berkali-kali kami panggil Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Jadi tidak usah ajukan pertanyaan itu di Metro TV. Please. Bal, kenapa Anda nggak bisa jawab? Tempatnya dengan baik, Bal. Kenapa nggak bisa jawab? Tidak usah bermain-main di Pengangguran wilayah-wilayah menurun ini. atau meningkat? Bang Abalin, menurut data Anda, pengangguran menurun atau meningkat? Pertanyaan dari Bang Iqbal, kenapa kemudian klaim dari pengangguran yang menurun, angka bansos meningkat? Terutama di masa pemilu. Silakan dijelaskan. Itulah yang saya bilang, kontrol keuangan itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Program yang dilakukan oleh pemerintah itu tinggal dua hal. Kalau itu meningkat dan kalau itu semakin rendah, maka kontrolnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tidak usah ajukan pertanyaan itu kepada saya dan Dev di Metro TV, termasuk kepada Afi. Tidak penting. Yang pertama. Yang kedua, mari siapkan draftnya dengan baik. Apakah kita perlu menyiapkan regulasi untuk presiden akan datang atau presiden ini dengan sisa waktunya? Dalam hal bagi-bagi bansos itu perlu ada regulasi atau tidak? Itu yang paling pokok. Begitu, Afi. Sesuai judul kita malam hari ini. Baik, Bapak-Bapak kita harus jeda supaya kemudian ini sama-sama adem semua narasumbernya. Saya akan lempar ke Bang Dev. Bagaimana meyakinkan bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu sah tanpa ada kecurangan maupun manipulasi dan politisasi bansos. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Lempar bola ditahan. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Nah, itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 4. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Dev, saya ulang kembali pertanyaan saya sebelum jeda. Bagaimana meyakinkan bahwa memang ternyata kemenangan Prabowo Gibran itu sah tanpa ada kecurangan ataupun politisasi bansos. Sementara itu apa? Diksi yang berbeda yang disampaikan oleh paslon nomor 1 dan juga perwakilan dari paslon nomor 3. Ya pertama, ya kembali lagi saya katakan bahwa perlinsos, bansos semuanya itu sudah dianggarkan dan sudah ada landasan hukumnya. Ada dalam Undang-Undang Dasar, ada juga dalam aturannya. Lalu anggarannya itu ditentukan, dibuat berdasarkan kesepakatan baik antara parlemen dan eksekutif berdasarkan data-data yang kita terima. Nah, lalu kalau kita bicara apakah kemenangan ini murni atau kemenangan ini masih ada faktor bansos ada di situ. faktor bansosnya segala macam, ya saya sih secara pribadi menolak untuk mengatakan bahwa ada campur tangan bansos di situ. Kenapa? Karena memang kemenangan masyarakat itu ya tidak bisa kita remehkan, kita anggapkan bahwa suara rakyat itu hanya semurah itu. Saya yakin dan percaya karena saya turut juga dalam tim pemenangan Pak Prabowo bahwa memang ini adalah keinginan rakyat secara murni. Dilihat dari keberhasilan beliau, kemampuan beliau selama berpuluh-puluh tahun mengabdi baik di militer, di sipil ataupun sekarang sebagai Menhan. Tapi Anda melihat ada celah loh sebenarnya di bansos untuk politisasi, diskriminasi dalam kompetisi karena ada juga paslon tidak terakses kepada bansos itu. Loh, itu bukan masalah tidak terakses. Bansos itu kan dibagikan kepada masyarakat umum. Bukannya Pak Prabowo, bukannya saya sebagai caleg, saya sebagai anggota DPR yang keliling dari rumah ke rumah bagiin bansos. Itu kan yang membagikan langsung pemerintah daerah, dikirim dari pemerintah pusat. Nah, saya tahu persis di tempat saya di Indramayu bupatinya adalah kader PDIP. Dibagikan dengan jumlah ribuan ton beras, nilai uang dengan nilai miliaran dibagikan ke
seluruh warganya bupati juga menerima tanpa ada embel-embel kampanye. Embel-embel kampanye, semua menerima dan terima langsung ke rekeningnya. Oke, Mbak Titi, bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita ikuti sidang MK ya, jadi kan yang dipersoalkan itu ternyata bukan hanya bansos, tetapi elemennya itu ada bansos, ada jaminan sosial, dan ada juga perlinsos. Ini terima kasih pada sidang MK, kita jadi teredukasi. Termasuk juga ternyata ada dana bantuan presiden yang angkanya juga cukup besar. Dan ternyata semakin ke sini pembelanjaannya juga semakin besar. Nah polanya adalah ketika disebut bansos itu hanya boleh non tunai, apakah melalui kantor pos ataukah melalui himbara. Mengapa kemudian simbolisasi dan seremoni politik itu menjadi meningkat? Nah itu kan yang sebenarnya ingin kita bongkar begitu ya. Jangan lihat kalau saya karena sebagai peneliti kepemiluan, bukan hanya soal dia berpengaruh terhadap pemilih atau tidak, tetapi eksploitasi itu untuk kepentingan elektoral saja itu sudah salah. Anda melihat ada nggak eksploitasi elektoral kan jelas itu? Pernyataan. Jadi mengasosiasikan, memang betul Pak Jokowi bukan peserta pemilu. Misalnya kuasa hukum KPU menyatakan Pak Jokowi tidak pantas disebut-sebut karena dia bukan kuasa hukum, bukan peserta pemilu. Tapi yang ingin dicari itu adalah netralitas sebagai pemerintah itu memang harus berlaku adil kepada semua peserta pemilu. Makanya di Undang-Undang Pemilu disebutkan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau ingin menguntungkan maka harus cuti. Tapi kan ini tidak dalam kapasitas itu. Jadi ada beberapa yang memang harus dibuat terang. Persidangan di MK itu memang satu sisi. Tapi MK di dalam membuat putusan tidak hanya mendasarkan pada keterangan pihak yang hadir di MK. Ada alat-alat bukti lain yang juga kemudian menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya dalam konteks ini MK itu ingin menggali itu, bahwa menegakkan asas prinsip pemilu yang luber, jurdil, demokratis. Jadi kalau bansos itu dipolitisasi hanya karena dia tidak berdampak elektoral, maka tidak apa-apa. Kenapa kemudian ada seruan dari KPK menjelang pilkada sebaiknya tidak ada bagi-bagi bansos. Lalu juga diiyakan oleh Kemendagri akan menghimbau agar ada perda supaya tidak ada bagi-bagi bansos. Artinya hal itu mengganggu kompetisi. Dan tadi ya termasuk juga mengapa kemudian komitmen tidak membagikan dalam bentuk natura itu kemudian tidak dilakukan ketika menyangkut pembelanjaan bantuan presiden. Dan pertanyaan misalnya wajar nggak itu? Wajar nggak ketika kemudian presiden punya dana operasional presiden membelanjakan, memberikan kalau bantuan? Dalam konteks kenapa di bansos dalam pemilu? konteks bansos saja tidak boleh natura, harusnya kan itu diikuti polanya supaya kemudian tidak menjadi semacam spekulasi dan kontroversi elektoral. Nah di sini sebenarnya ingin digali oleh Hakim MK ketika bertanya, kenapa titik-titiknya itu kebanyakan di Jawa Tengah? Apakah kemudian walaupun tidak mendalam ya, berapa penerima bansos di Jawa Tengah, berapa penerima banpres di Jawa Tengah, sehingga intensitas itu harus menguat di Jawa Tengah. Saya ingin mengutip pendapat dari Saiful Mujani, bahwa ini adalah upaya untuk misalnya menekan kantong-kantong politik yang kemudian akan terpengaruh ketika ada citra baik dari presiden yang punya korelasi dengan salah satu calon. Nah ini akan dielaborasi saya kira oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Abalin, saya akan kembali ke Anda. Bagaimana menjelaskan bahwa dana operasional presiden ini bukan dana cawe-cawe presiden karena anaknya juga menjadi peserta pemilu? Titi, dengar baik-baik ya. Ini sebagai seorang peneliti, kau hebat sekali Titi. Program bansos kemudian dengan anggaran presiden itu bukan baru seminggu, 2 minggu atau pemilu kemarin, bukan. Cuma Presiden Joko Widodo tidak cerita ke sana kemari. Bagaimana mungkin bisa Titi kau menggunakan kata eksploitasi atau dipolitisasi? Dari mana kalimat itu bisa ditemukan sebagai seorang peneliti yang bagus kepemiluan? Kenapa bisa kalimat dan dengan dipakai kalimat itu? Ini yang saya bilang dari tadi. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik sebagai orang-orang terpelajar, kemudian menjelaskan perkara ini kepada masyarakat agar masyarakat juga teredukasi. Kenapa tidak ada yang membicarakan tentang urusan KPMK itu adalah PHPU? Kenapa orang bicara tentang bansos? Kenapa orang tidak bicara tentang hasil pemilu, tapi orang bicara tentang bansos? Kenapa pada waktu 4 menteri itu menjelaskan, kemudian orang itu tidak mensuplai bahan?
bukankah Mahkamah Konstitusi dan hakim itu adalah sosok manusia yang membutuhkan keterangan dari pemerintah untuk membuat satu kesimpulan terhadap keputusan persidangan? Itu yang menurut saya ketika kita menggunakan kata-kata eksploitasi, menggunakan kata-kata mempolitisir dan lain-lain sebagainya, disitulah yang saya mau menyebutkan, jangan Titi menjadi subordinat dari siapa saja yang hadir dalam pembicaraan malam ini. Ingat kata-kataku itu. Anda merasa politisasi bansos itu ditembak atau diarahkan ke presiden? Seperti Titi dan punya pengalaman yang hebat itu. Gitu aja. Ya, tapi saya kira setuju dengan kalimat-kalimat eksploitasi dan mempolitisir itu. Perselisihan hasil pemilu itu bukan hanya soal angka. Itu sudah ditegaskan MK melalui putusan 62 tahun 2004. Jadi kata MK tidak hanya berfokus pada kuantitatif angka-angka, tapi juga kualitatif penegakan atas asas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Nah, itu kemudian berkembang pada saya jawab sedikit, Baik, kita dengarkan Mbak Titi dulu, Bang, supaya lengkap penjelasannya, silakan. Ya, jadi hasil angka itu juga harus diproduksi dari sebuah proses yang benar. Makanya kemudian di beberapa pemilu dan pilkada hasil itu bisa dibatalkan karena adanya misalnya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sebab mengapa? Proses pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan itu juga bisa tidak berjalan karena disfungsi lembaga-lembaga formal yang sekedar berorientasi pada pengawasan dan penegakan hukum secara formalistik. Nah, inilah yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, yang digali oleh Mahkamah Konstitusi. Keterangan pihak lain 4 menteri itu satu alat bukti saja, alat bukti itu ada 7. Surat atau tertulis, keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, alat bukti tidak lainnya. hanya berat di salah satu alat bukti. Baik, silakan Bang Abalin, Anda tanggapi sebelum saya jeda lagi. Silakan. Titi dengar baik-baik. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang lalu kemarin itu, Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan nomor 1/PHPU kemudian garis datar presiden 2024. Tahun 2019 itu menjelaskan tentang apa? Mereka mengenal Mahkamah Konstitusi untuk berfokus hanya pada hasil perhitungan suara yang berpengaruh pada penentuan terpilihnya pasangan calon presiden atau wakil presiden. Karena itu materi-materi yang tidak berkaitan dengan hasil perhitungan perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menolak untuk membahasnya. Putusan itu juga mengelaborasi soal keberadaan Ma'ruf Amin sebagai komisaris di salah satu menetapkan bahwa anak BUMN. Jadi kan dia juga fokus kepada persoalan non-angka. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah. Agak susah nih, jadi frekuensinya udah nggak nyambung. Ini berbeda nih. Baik, saya harus jeda dulu. Bapak-bapak, Bang Abalin, ditahan dulu. Hari ini memberikan kontribusi penting kepada masyarakat termasuk kita akan lanjutkan sesaat lagi. Lalu bagaimana? Kita akan bahas berikutnya bagaimana agar bansos, dana operasional presiden, apapun itu tidak lagi memiliki celah untuk dipolitisasi, terutama untuk kepentingan presiden atau incumbent dalam pemilu ke depan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, saya akan kembali ke Bang Ciko dan Bang Iqbal. Lalu seperti apa sih agar tidak terjadi lagi politisasi bansos berulang setiap pemilu dan yang diuntungkan sebenarnya harusnya rakyat, bukan peserta pemilu, bukan partai, bukan siapapun. Bang Ciko, adakah caranya? Kalau mau jujur, saya jawab adalah begini. Kita harus memilih kandidat-kandidat yang punya integritas, yang punya moral, punya batasan-batasan moral dan etika, ya, yang tidak mencari celah-celah dalam aturan-aturan yang dibuat oleh kelompoknya atau kelompok lain. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting di Indonesia. Kan seperti saya katakan tadi, apa yang terjadi di Jepang misalnya. Kan tidak diatur dalam peraturan, tetapi itu nilai moralnya sudah tinggi. Nilai moralnya yang tinggi dan seharusnya tidak begitu sulit buat kita yang negara Pancasila di mana semuanya mengadut agama. Agamanya bisa berbeda tetapi semua punya batasan-batasan, punya aturan-aturan yang
minimal sama soal budi pekerti dan lain-lain. Ini yang saya rasa ke depan harus lebih dilakukan lagi. Tapi kalau kita bicara aturan, kalau kita bicara dengan aturan, tadi kan sudah disampaikan KPK sudah melakukan himbauan. Nah, himbauan ini kan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ngabalin tadi. Kita bicarakan di DPR bagaimana membuat aturan-aturan yang bisa menekan kemungkinan adanya eksploitasi dan politisasi bansos seperti yang kita lihat dan rasakan hari-hari ini. Anda tetap bersikukuh dengan statement itu ya? Iya. Anda tetap memegang pada statement itu? Saya rasa masyarakat melihat dan merasakan. Ini kan nggak bisa diatur-atur. Rasanya orang lihat, penglihatan orang nggak bisa diatur-atur. Gitu. Tapi kayaknya kalau hanya pada moral, mungkin perlu proses yang lebih panjang. 5 tahun lagi kita akan berhadapan dengan pemilu yang sama. Adakah kemudian undang-undang yang bisa didorong di DPR, Mas Iqbal? Minimal undang-undang misalnya kelembagaan presidenan yang saat ini memang juga nggak ada. Ya, saya kira kalau bicara etika dan moral ini kan bicara tentang individu ya. Bicara tentang kenegarawanan. Nah, ini menjadi masalah sekarang. Makanya tadi saya agak kecewa hari ini dengan Bang Ngabalin ya, ngomongnya kau ya, itu nggak pantas lah bagi seorang jubir istana itu. Itu di warung kopi bagusnya. Makanya saya kritik Pak Presiden kok bisa nempatin orang seperti ini di istana gitu. Itu nggak pantas. Kita mulai dari jubirnya aja lah. Nanti saya jawab. Ya. Nanti saya jawab kau. Jadi kita ini kalau berdialog harus dengan suasana yang santai, kepala dingin gitu loh. Pak Jokowinya aja santai aja kok. Gak bisa santai kalau caramu fitnah, ngapain jubirnya yang begitu. Itu gak bisa kan santai. Baik, tahan dulu. Baik. Sebentar, Mas Iqbal belum saya. Apakah kemudian ada upaya akan dilakukan di DPR minimal dari sisi legislatif? Iya, saya kira memang tentang pemilu ya ini harus menjadi kunci utama bagaimana keteladanan pemimpin. Ini kita akan menghadapi pilkada loh. Nanti semua orang kepala daerah akan menurunkan anaknya, istrinya. Ya, kenapa? Karena sudah ada contohnya. Dan yang kepala daerahnya itu masih menjabat, dia akan menggunakan segala cara ya dengan program-program dia miliki. Ini tentu saja menjadi salah satu pentingnya tentang undang-undang pemilu kita, ditambahkan pasal tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu sangat penting dihindari. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sejarah kelam bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, kalau kami hanya diam saja, maka kualitas demokrasi kita akan menurun. Jadi ini bukan urusan nggak bisa move on dan bukan, ini bukan omong-omong. Kita bicara data. Saya tanya angka kemiskinan nggak bisa jawab. Ya, ini angka data. Kita tanya data gitu. Baik, saya lempar ke Bang Ngabalin sebelum saya ke Bang Dev dan juga Mbak Titi. Silakan, Anda tanggapi. Dan lama-lama kau dengar baik-baik, Bal. Dulu DPR itu membuat satu sistem namanya Satuan 3. Setelah kita bicara itu anggaran, pemerintah dengan DPR, kita bicarakan di Dewan Parlemen, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu ada namanya Satuan 3. Pemerintah memprogram apa, semua harus diketahui oleh DPR pada waktu itu. Saya DPR-nya 2004-2009 itu. Tetapi selama perjalanan, maka itu pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusan DPR dan pemerintah itu final belanjanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu pemerintah yang tahu. By name, by address, dengan data yang lengkap. Jadi, bicara apa lagi yang kira-kira Anda bisa lakukan itu, Iqbal? Makanya kalau Anda bicara malam ini seperti orang yang punya kearifan dan kebijakan, arif dan bijak tentang bagaimana pencalonan anak bupati, gubernur, karena sudah ada contoh. Kau mimpi, baru pertama kali kau lihat. Undang-undang itu dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Kau tiba-tiba kau bicara seperti hari ini. Makanya saya bilang nggak bisa hadapi kalian itu dengan tenang-tenang dan teduh. Karena kau menyebarkan fitnah, kau mengadu domba orang, memfitnah orang tanpa data. Makanya saya lawan kau semua, Iqbal. Jadi tidak usah kau seperti orang kemiskinan aja nggak bisa jawab. Kau saya tidak mungkin tenang bicara kalau menghadapi saya kalian tanya, itu. Kemiskinan kita nurun atau naik? Untung saya tidak ada di studio. Saya kasih tahu kau. Jangan. Bang Ngabalin, baik. Tolong berikan kesempatan dan saling menghormati sesama narasumber dalam program ini. Oke, baik. Saya akan ke Mas Dev. Baik, Bang Ngabalin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Silakan Mas Dev. Apa yang akan juga didorong oleh Golkar bahwa kemudian bansos itu tidak ada politisasi, tidak ada manipulasi, dan adil untuk semua peserta pemilu? Ya gini, pertama bansos ini kan ramai dibahas. Kenapa? Karena sekarang Mas Gibran, putra presiden, maju sebagai wakil presiden. Menang mutlak, lebih dari 58%.
Nah, akhirnya jadi ramai dibahas. Salah satu yang paling muncul, yang paling enak diserang adalah bansos. Bansos itu kan tadi saya katakan sudah berjalan setiap tahun semenjak ada republik ini. Jumlahnya fluktuatif tergantung dari kebutuhan dan juga hasil data yang diterima oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita mau bicara memperbaiki sistem bansos ini, ya mungkin dari sistem pengawasannya, sistem pembagiannya, terus juga check and rechecknya dari mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi bahkan sampai tingkat pusat, ada pemeriksaan berlapis secara berkala. Agar tepat sasaran ya. Tepat sasaran, sehingga masyarakat yang menerimanya itu adalah benar-benar yang berhak. Gitu. Karena begini, saya juga penting juga saya sampaikan, karena tiap kali hasil pilkada, pilkades ya, kalau di tempat saya namanya pilkuwu ya. Nah, itu pun juga selepas pemilihan pasti ada jadi masalah. Yang tadinya dukung salah satu calon yang kalah tiba-tiba di tahun berikutnya kehilangan haknya. Nah, hal ini selalu sering terjadi. Nah, sekarang itu dari kita semua, yang dari PKS, PDI, Golkar, ya kita juga harus bersama-sama bisa menjaga kedaulatan negara agar memastikan jangan sampai pemenang pemilu ya atau pemenang pilkada merampas haknya masyarakatnya. Baik. Mbak Titi, singkat saja, satu kalimat terakhir. Undang-undang pemilu harus direvisi ya, terutama soal pengawasan dan penegakan hukum, termasuk juga akuntabilitas dana kampanye. Evaluasi menyeluruh harus kita lakukan, bukan hanya untuk pilpres, tapi juga pemilu legislatif. Yang kedua, khusus soal bansos, agar bansos atau apapun sumber daya negara tidak dipersonalisasi dan dipersonifikasi. Semua distribusi harus lewat prosedur, tidak ada boleh pembagian dengan natura, tetapi memang harus cash transfer, dan tidak ada lagi bagi-bagi oleh pejabat politik atau pejabat publik berlatar belakang politik, terutama pada saat tahapan pemilu berjalan. Baik, terima kasih banyak. Semoga memang jadi catatan kita semua bagaimana bansos itu memang harus diterima kepada yang berhak tanpa ada manipulasi, nepotisme maupun juga diskriminasi terhadap kompetisi yang berjalan pada pemilu. Terima kasih banyak pemirsa. Saya Fitri Malik undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan di Panggung Demokrasi. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.